Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung ya di mata kuliah Fisika Dasar 2 ya. Dan untuk materi di Fisika Dasar 2 ini nanti adalah kelanjutan dari Fisika Dasar 1. Seperti itu. Oke, sebelum menyimak tolong diperhatikan baik-baik ya. Terlebih lagi disediakan alat tulisnya agar supaya ketika ada hal-hal yang penting nanti bisa kalian langsung menuliskannya, dan apabila ada materi yang belum bisa dipahami nanti bisa bertanya secara langsung pada saya via Zoom meeting seperti itu. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah besaran dan satuan. Ini adalah materi dasar. Semua hal tentang besaran dan satuan ini dipakai terus ya, ada di setiap materi dalam fisika. Sekarang kita cari atau bahas dulu ya arti dari besaran itu apa dan satuan itu apa. Nah, besaran di dalam fisika itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau besar dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan sesuatu tersebut mempunyai nilai dan dapat dinyatakan dengan angka pula, maka sesuatu itu disebut besaran. Seperti itu. Terus kalau satuan, nah satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan besaran itu tadi. Ya, seperti itu. Kita langsung lanjut saja. Nah, ada beberapa besaran ya. Akan tapi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri, yang tidak dapat diturunkan dari besaran-besaran lain. Ada di sini sudah saya berikan mengenai besaran pokok ya. Itu panjang, massa, waktu dan seterusnya beserta lambangnya, satuannya dan juga lambang dari satuannya. Untuk panjang itu meter dan seterusnya ya, untuk massa kilogram dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kalian temukan juga di literatur yang lainnya ataupun di internet juga ada. Terus selanjutnya ini adalah dimensi ya. Ini besaran pokok, lambangnya dan juga dimensinya, di mana untuk panjang, besaran panjang itu dilambangkan L kecil ya. Terus dimensinya itu ada kurung ya. Ya, di dalamnya ada huruf L besar seperti itu ya. Terus massa juga begitu, M besar, waktu T besar, suhu juga seperti itu, ada theta ya dan seterusnya. Nanti bisa kalian baca sendiri di slide saya. Terus kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diperoleh dari menurunkannya dari besaran-besaran apa? Menurunkannya dari besaran-besaran pokok. Contoh, luas itu lambangnya A besar atau A kapital ya. Nah, satuannya karena ini luas ini diturunkan dari besaran panjang, maka kalau luas itu kan meter kali meter seperti itu. Berarti di sini meter pangkat 2 itu adalah satuan dari besaran luas. Nah, berarti besaran luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang karena dia didapatkan dengan mengalikan ya besaran panjang. Terus kecepatan ya, diperoleh dari besaran panjang dan juga waktu ya. Itu satuannya di sini itu untuk kecepatan itu m
kali S pangkat negatif 1 atau meter per sekon, di mana meter itu besaran panjang, satuan dari besaran panjang, dan S itu adalah satuan dari waktu, ya, besaran waktu. Sedemikian hingga kecepatan itu diturunkan dari dua buah besaran pokok seperti itu, yaitu panjang dan waktu. Hal yang sama untuk percepatan, gaya, tekanan, usaha, itu semuanya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kalau ditanya misalkan tekanan, itu diturunkan dari besaran apa sih? Ya kita tinggal lihat satuannya. Tekanan itu kalau di sini kilogram meter pangkat negatif 1 sekon pangkat negatif 2, berarti dia diturunkan dari besaran massa, besaran panjang, dan juga besaran waktu, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, besaran pokok ini tambahan. Besaran pokok ini besaran turunan ini banyak ya. Nah, ini hanya beberapa saja yang saya tuliskan. Jadi selain yang saya tuliskan ini masih banyak sekali seperti apa itu? Momentum. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Terus besaran juga dapat dibagi berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, berarti untuk besaran yang dibagi, diklasifikasikan besar berdasarkan nilai dan arah itu ada dua, yaitu vektor dan skalar. Nek vektor itu mempunyai arah, kalau skalar itu hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Kalau vektor itu mempunyai nilai dan juga arah, dan kalau skalar itu hanya mempunyai nilai saja. Apa toh yang termasuk besaran vektor? Percepatan, gaya, momentum, medan listrik, medan magnet, dan lainnya, seperti itu. Terus untuk besaran skalar yaitu suhu, massa, waktu, volume, energi, ya. Seperti itu ya. Dan bisa kalian cari sendiri contoh-contoh dari besaran vektor dan besaran skalar di internet ataupun di literatur yang lainnya. Nah, sekarang ini saya mempunyai sebuah latihan ya, tidak usah dikumpulkan ini. Ini kalian coba cari dimensi dari besaran-besaran yang sudah saya tuliskan ini. Ayo. Ruas, kecepatan, gaya. Nah, itu gimana? Nah, cara untuk mencari dimensi itu seperti tadi ya. Luas itu diturunkan dari besaran apa tahu dulu. Luas itu besaran panjang kali besaran panjang. Nah, karena panjang tadi dimensinya ada L, terus L kali L berarti L pangkat 2, seperti itu. Itu cara mencari dimensi. Caranya diturunkan dari besaran apa dulu, ya toh, kecepatan rumusnya apa, diturunkan dari besaran apa. Nah, besarannya itu kan punya dimensi, ya tinggal itu dikalikan, diganti dengan dimensinya masing-masing. Sekarang kita masuk ke pengukuran. Nah, yang dimaksud pengukuran itu adalah membandingkan besaran dengan satuan. Ya. Contohnya mengukur panjang buku dengan penggaris, artinya membandingkan besaran panjang yang ada di buku itu dengan satuan panjang. Mengukur suhu badan, seperti itu pula ya. Mengukur ketinggian gedung, berarti dia membandingkan tinggi gedung dengan satuan panjang, itu namanya mengukur atau namanya pengukuran, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nanti kalau masih kebingungan mengenai materi ini, kalian bisa tanya secara langsung via Zoom meeting, seperti itu. Terus ini ada soal, ya, ini coba kalian renungkan soal ini ya. Bisa sebagai latihan untuk kalian di rumah ya.
1. Sebutkan contoh pengukuran yang sering kalian jumpai atau kalian sering mengukur apa gitu, sebutkan. Sekarang nomor 2, nah ini yang membuat masalah dari dulu ya. Andi membeli beras berat 3 kg. Ingat, Andi membeli beras berat 3 kg. Yang perlu digarisbawahi ini adalah berat ya. Nah, sekarang pernyataan kalimat tersebut itu benar atau salah? Kalau salah jelaskan, kalau betul jelaskan. Tidak usah dikumpulkan, direnungkan sendiri ya. Nanti minggu depan kita akan adakan Zoom meeting ya. Nanti akan saya tanya mengenai materi ini juga. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.